Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam podcast kita Evangelion. Kita akan menyelami firman Tuhan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 7. Ini bukan sekedar renungan biasa, tapi penuh semangat, ritme, dan makna yang dalam. Bayangkan Bapak Ibu kita semua yang hidup di antara hiruk pikuk di kota seperti lalu lintas di Medan yang macetnya seperti Lembah Baka itu sendiri. Atau mungkin di desa yang tenang dengan sawah hijau. Mari selamat datang kita di dalam Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu di dalam podcast ini. Ini tempat kita merenungkan firman Tuhan untuk menempuh perjalanan hidup ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kerinduan kami kepadamu menjadi sumber kekuatan kami yang sejati. Berkati setiap pendengar, biarlah mereka dipenuhi dengan hasrat yang sama seperti pemazmur. Perlengkapi kami dengan roh-Mu, agar firman ini bukan hanya masuk telinga, tetapi ubah hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan kunci untuk mendapatkan perlengkapan rohani melalui Mazmur 84 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita selami ayat-ayatnya, mari kita pahami konteksnya. Bahwa Mazmur 84 ini adalah bagian daripada kitab Mazmur yang seperti buku nyanyian rohani bagi umat Israel kuno. Ini ditulis oleh Bani Korah, keturunan Lewi yang bertugas sebagai penyanyi dan penjaga pintu bait suci. Bayangkan mereka seperti paduan suara di gereja, ya mungkin seperti di gereja gitu ya, seperti menyanyikan Haleluya Nabulon tapi mungkin versi Ibrani. Siapa Bani Korah ini? Mereka adalah keturunan yang dulunya pernah memberontak. Jadi Korah ini menentang Musa. Tetapi setelah hukuman Allah, keturunan mereka diampuni dan diberi tugas mulia di bait suci. Ini mengajarkan kita bahwa Mazmur ini ditulis oleh orang yang pernah jatuh tetapi diangkat kembali. Mereka tahu betul arti anugerah dan kerinduan untuk kembali ke rumah Tuhan. Secara historis, bahwa Mazmur ini terkait dengan kewajiban ziarah 3 kali setahun ke Yerusalem. Jadi perjalanan ini bukan mudah. Mereka melewati gurun dan lembah kering. Miriplah perjalanan mudik ketika kita misalnya ke Toba ya, ke Sumatera tanpa jalan tol dan tanpa AC. Bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Tapi menariknya, Mazmur ini disebut Gitit, yaitu lagu yang biasa dinyanyikan saat musim memanen anggur. Ini mengajarkan kita bahwa kerinduan kepada Tuhan itu menghasilkan buah, bukan sekedar kesedihan yang pasif. Teologisnya, bahwa Mazmur ini bicara tentang kerinduan mendalam pada kehadiran Allah. Jadi bukan sekedar bangunan, tapi hubungan intim dengan Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh Sebaot. Kalau dalam bahasa Batak, ya zaman dahulu kita mengenalnya sebagai Debata Mula Jadi Nabulon, jadi Tuhan yang maha besar. Artinya bahwa pesan intinya, jarak fisik tidak memadamkan kerinduan rohani. Justru jarak itulah yang membakar hasrat kita. Jadi ini masih sangat relevan di tahun 2025 ini. Di tengah ya kita melewati pandemi yang lalu dan teknologi yang maju, rumah Tuhan bukan lagi hanya gedung gereja. Bisa melalui Zoom ya. Ada Zoom kita berdoa, atau saat kita berdoa di sawah desa atau mungkin di kantor kalau di kota ya. Tetapi kerinduan itu tetap sama. Tuhan memperlengkapi kita untuk
perbuatan baik melalui kehadirannya. Mari kita baca teksnya secara utuh dari terjemahan bahasa Indonesia. Saya baca TB2 ya. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sampai di situ bacaan kita untuk saat ini. Pernahkah Bapak Ibu merasa rindu rumah? Tentu bagi kita seperti orang Batak, rindu itu seperti rindu kampung halaman di Toba sana. Bisa kita bayangkan bagaimana udaranya begitu segar, kita mendengar musik gondang, ada tortor, ya. Tentu kita semua sangat rindu kepada saudara-saudara kita. Itulah inti Mazmur 84. Ini kalau saya baca di ayat 2, ini betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini pemazmur mulai dengan seruan puji, dikatakan Tuhan semesta alam. Ini Tuhan yang memimpin pasukan malaikat. Jadi bagaimana kita untuk hari ini bahwa gereja kita adalah tempat menyenangkan, bukan tempat yang bosan. Kalau ayat 3 dikatakan hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini betul-betul kerinduan yang ekstrim. Bagaimana hati hancur seperti patah hati. Ya, seorang mungkin yang remaja Batak yang ditinggalkan pacarnya ke kota. Kira-kira seperti itulah patah hatinya. Tapi ini merupakan rindu yang positif ke Allah yang hidup. Dengarkanlah Bapak Ibu, ini pemazmur tidak berkata, saya ingin ke rumah Tuhan kalau ada waktu luang. Tetapi pemazmur berkata, hatiku hancur karena merindukan. Ini betul-betul adalah hasrat yang membakar. Ini bukan kerinduan sekunder. Ini adalah kebutuhan primer. Bapak Ibu, kalau ini kita lihat ya dalam kehidupan kita, saya sering melihat ya bapak udah saya, bapak tua saya, namburu saya yang merantau ke Jakarta. Begitu mendengar kabar akan ada pesta misalnya di Toba, di Sumatera, ulaun adat gitu ya. Itu mereka langsung ya sigap, semangat. Ya biarpun menempuh perjalanan 34 jam perjalanan lewat darat. Yang seperti saya bilang tadi kadang-kadang ya panas-panasan, tidak pakai AC. Mereka sangat semangat. Mengapa? Karena ada kerinduan untuk bertemu ya seluruh saudara-saudara di Bonapasogit. Nah, pemazmur merindukan hadirat Tuhan seperti itu. Jadi bagaimana kita aplikasi yang sekarang misalnya di ayat 2 dan 3 ini. Kalau kita di kota, seringkali kita sibuk dengan gadget kita, ya. Apakah betul-betul kita rindu Tuhan? Jadi sebenarnya supaya kita rindu Tuhan, apalagi dengan sekarang, kita bisa set alarm di HP kita supaya selalu diingatkan kita bagaimana selalu rindu untuk mungkin berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Jadi
Kalau hati hancur rindu Tuhan, lalu jangan karena wifi putus kita jadi tidak semangat. Kalau di ayat 4 tadi dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Ini tempat menaruh anak-anaknya di dekat mesbah-mesbahmu. Di sini pemazmur iri pada burung pipit. Dia iri pada makhluk kecil yang bebas membuat sarang di dekat mesbah Tuhan, di mana ada kedamaian, perlindungan, dan tempat yang aman untuk membesarkan keturunannya. Gambar inilah yang mengajarkan inklusivitas, rumahku untuk semua. Jadi seperti kita, misalnya yang datang dari kampung, datang ke kota, ya, kalau kita di kota, jangan diskriminasi marga gitu ya. Jadi dikatakan di sini burung layang-layang migrasi seperti batak merantau, tapi sarangnya di Tuhan bukan di mall. Ini perlu kita ingat gitu ya. Jadi walaupun kita merantau dari kampung, tetapi harusnya sarang kita adalah di Tuhan. Sekarang bagian yang berbicara langsung kepada kita yang sedang berjuang, sedang dalam perantauan ya, dimanapun kita berada. Itu dikatakan di ayat 5, berbahagialah mereka yang tinggal di rumahmu, yang dapat terus menerus memuji-muji engkau. Jadi kebahagiaan sejati itu didapat dari puji Tuhan terus menerus, bukan dari hamoraon atau hagabeon yang hanya semata gitu ya. Ayat 6 dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Inilah kunci tema kita. Jadi kekuatan dari Tuhan untuk ziarah itu perjalanan rohani. Bapak Ibu, bahwa kekuatan kita bukan dari dompet, tetapi dari Tuhan. Orang yang berbahagia bukanlah mereka yang tidak pernah punya masalah, tetapi mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kita sering mencari kekuatan ya melalui tabungan kita, jabatan, bahkan mungkin backingan kita. Namun Mazmur ini berkata bahwa semua itu bisa hilang. Hanya kekuatan di dalam Tuhan yang membuat kita bahagia di tengah perjalanan hidup kita. Kalau orang Batak sering berkata, anak kokido hamorau diau, gitu ya, itu benar. Tapi pemazmur mengajarkan Tuhan adalah kekayaan dan kekuatan kita yang sejati. Lalu hasrat mengadakan ziarah. Ziarah di sini berarti perjalanan rohani yang gigih menuju hadirat Allah, melewati segala kesulitan. Jadi itu tadi ziarah seperti bagaimana kita mudik ke Toba ya, capek tapi senang ketemu dengan keluarga. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan perjalanan kita dari Medan ke Tapanuli gitu ya, atau dari Jakarta ke Toba, jalanan berkelok-kelok penuh lubang. Hidup ini adalah perjalanan ziarah. Kita tahu bahwa ada lubang atau masalah, kelokan itu mungkin bisa jadi godaan, tapi kita berhasrat untuk terus berjalan karena kita tahu tujuan kita adalah rumah Bapa, hadirat Allah. Sebagai penutup bahwa kekuatan kita harus di dalam Tuhan untuk perbuatan baik, seperti bantu tetangga ya dimanapun kita berada, itu seperti kehormatan di dalam Kristus atau hasangapun di bagasan Yesus Kristus. Jadi ini ayat 7, transformasi lembah duka menjadi mata air. Inilah puncak dari seluruh perjalanan kita, lembah baka. Baka di dalam bahasa Ibrani berarti tangisan atau duka. Ya, lembah baka adalah simbol dari tempat-tempat paling gelap, paling kering, atau paling menyakitkan dan paling banyak air mata dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak pernah melintasi lembah baka? Kita semua saya yakin pernah. Saat kehilangan orang-orang yang kita kasihi, saat bisnis kita bangkrut, bahkan saat ada konflik mungkin di dalam punguan atau peradatan kita ya. Tetapi kata kuncinya adalah mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Pemazmur di sini tidak mengatakan Tuhan akan secara ajaib menghilangkan lembah baka. Tidak. Ia mengatakan orang yang kekuatannya di dalam Tuhan akan mengubah lembah itu. Lalu bagaimana kita mengubah lembah baka menjadi mata air? Yang pertama, dengan iman yang bekerja. Jadi di tengah penderitaan, kita tidak duduk meratap, tetapi kita terus menggali iman dan harapan kita. Yang kedua, dengan tindakan kasih. Di tengah kekeringan hidup kita, kita tetap memilih untuk menabur kasih, keadilan, dan kebaikan kepada sesama. Inilah sebenarnya perbuatan baik yang dimaksudkan. Berapa banyak dari kita orang Batak yang memulai usaha dari nol? Seringkali mungkin dari lapo kecil di pinggir jalan, mungkin dari bikin tambal ban gitu ya, dengan modal seadanya, dan bisa kita katakan banyak air mata. Itu adalah lembah baka. Tetapi dengan bagaimana kita saling mendukung atau dengan ketekunan kita dan mengandalkan Tuhan, bisa saja lapo itu bisa jadi besar, atau tambal bannya bisa jadi pengusaha besar ya, bukan hanya tambal ban tapi bisa bahkan sampai jual mobil. Itu berubah menjadi sumber berkat. Air mata itu berubah menjadi mata air kehidupan, gitu ya. Jadi di sini dikatakan kalau di lembah baka itu, kalau lembah baka tadi saya katakan di atas itu seperti macet di Medan ya, tapi dengan Tuhan itu jadi mata air seperti kopi yang segar, gitu ya. Ayat 7 ditutup dengan janji ya. Hujan awal musim menyelubungi dengan berkat. Hujan awal musim adalah tanda Tuhan memberikan perlengkapan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan perjalanan. Setelah kita berjuang, Tuhan memberikan berkat, kesembuhan, pemulihan, dan hikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bawa pesan Mazmur 84 ini ke dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita. Lalu tantangan untuk kaum bapak yang atau tuak keama, bahwa Anda adalah kepala keluarga. Jangan biarkan kekuatan Anda bersumber pada gaji atau status sosial semata. Ketika Anda pulang dari pekerjaan dan keluarga bertanya, bagaimana hari Anda? Pastikan bahwa kekuatan Bapak bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikan rumah Bapak Ibu mesbah di mana istri dan anak-anak Anda merasa aman seperti burung pipit. Yang kedua, tantangan untuk kaum ibu ya, para ibu, bahwa Anda adalah penjaga semangat di keluarga. Ketika lembah baka atau kesulitan ekonomi, ada anak yang nakal, suami yang letih datang, jangan marungut-ungut, jangan mengeluh, dan jangan bersedih. Dengan iman Anda ubahlah lembah baka itu dengan doa dan senyuman. Anda menggali air harapan di tengah kekeringan rumah tangga Anda. Sekarang yang ketiga, tantangan untuk anak muda bagi Naposo Bulung, bahwa perjalanan Anda adalah di kampus, di tempat kerja, atau mungkin dengan online. Di tengah godaan kekayaan atau flexing dunia, jadilah manusia Allah yang berhasrat pada keadilan dan kasih. Perjuangan Anda, air mata Anda saat belajar keras untuk menghadapi bullying, semuanya adalah bagian dari lembah baka yang akan Tuhan ubah menjadi mata air untuk memberkati generasi Anda. Bapak Ibu, mari kita ingat 3 pilar kekuatan dari Mazmur 84. Yang pertama, ada prioritas. Kerinduan kita adalah kepada hadirat Allah, bukan kepada berkatnya. Yang kedua, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan, bukan dalam kemampuan atau harta kita. Yang ketiga, perubahan. Kita diperlengkapi untuk mengubah lembah duka menjadi mata air berkat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita misalnya orang Batak sedang
masih pature hutan nabi, atau kita saling tolong menolong, saling menasihati. Ya, mungkin kalau kita berdoa suaranya memang keras, tetapi Mazmur 84 mengajarkan tidak peduli sekeras apa suara kita di dunia, pastikan bahwa hatimu hancur dan bersorak-sorai hanya kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, dari Mazmur 84 kita lihat bagaimana kerinduan pada Tuhan memperlengkapi kita. Seperti misalnya adat Batak, yaitu bagi kita itu sangat kuat. Iman kita bersinergi dengan itu. Tentu bagaimana kita bernyanyi, memuji Tuhan, itu semua untuk berkat dan memuliakan Tuhan. Jadi mari kita komit, rindu Tuhan lebih dari apapun, ubah tantangan jadi berkat. Kalau Bapak Ibu belum punya kerinduan itu, berdoalah sekarang, kiranya Tuhan masukkan rindumu ke hati kita masing-masing. Terimalah berkat ya. Jika Bapak Ibu yang sedang melintasi lembah Baka, berbahagialah, karena Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu hari ini dengan kekuatan dan hasrat untuk mengubahnya menjadi sumber kehidupan bagi diri Bapak Ibu dengan orang di sekitar Bapak Ibu. Berjalanlah dengan kekuatan yang bersumber dari Raja segala Raja. Karena itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, Engkau adalah rumah dan sarang kami. Kami bersyukur Engkau telah berbicara melalui Mazmur ini. Berkuatlah hati kami yang sedang berziarah ini. Ubahlah air mata kami menjadi mata air. Biarlah kami hidup diperlengkapi oleh Roh Kudus-Mu untuk setiap perbuatan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.